Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Shalom. Dan juga kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiap penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, layakkan, kuduskan, sucikan dan tahirkan hamba. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap jemaat yang mendengarkan, setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengganggu, mengambil firman ini daripada kami. Hamba tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa 1 bulan lamanya kita tidak bertemu. Dan hari ini kita sama-sama merayakan pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu setelah kematian Yesus, kebangkitan setelah 3 hari, 40 hari kenaikan, dan dari kenaikan ini 10 hari kemudian inilah hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Nah, itu ada sebagai pendahuluan buat kita. Nah, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu penggenapan dan kepastian. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sini, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nanti Bapak Ibu bisa baca keseluruhan teks ini sampai kepada ayat yang ke-35. Tetapi saya hanya membaca dari ayat 13 sampai ayat ke-17. Ayat 13 bunyinya begini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas ini, dalam sebelumnya, ini adalah kejadian ketika Yesus bangkit. Jadi ketika saat Yesus disalibkan pada hari Minggu pagi-pagi, mereka datang ke kubur Yesus dan melihat bahwa pada saat itu kubur Yesus sudah kosong. Kubur Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Padahal Yesus sudah bangkit, dan itu sudah dikatakan Yesus sebelumnya bahwa anak manusia memang harus menderita dan masuk ke dalam kemuliaannya. Tetapi mereka belum sadar, mereka belum mengerti. Nah, akhirnya murid-murid menjadi kecewa dan mereka, bagaimana nih, pemimpin kita nih sudah tidak ada lagi. Dan pada saat itu 2 orang murid mereka pergi meninggalkan, karena kecewalah mereka meninggalkan Yerusalem. Dalam teks ini mereka meninggalkan Yerusalem, mereka menuju ke Emmaus. Emmaus itu kira-kira perjalanan jaraknya 7 mil. 7 mil kalau kita dikalkulasi ke kilometer sekitar 11 kilometer. Tetapi namanya orang sedang kecewa. Pasti mereka letih, lesuh, lemas, berbeban berat. Jadi mereka perjalanan itu 11 kilo. Mereka harusnya tempuh dalam 2,5 atau 3 jam, tetapi mereka berjalan
hampir 1 hari penuh dari pagi sampai menjelang matahari terbenam. Kalau kita baca nanti di ayat ke 28-29 di situ dikatakan bahwa mereka sampai ke Emmaus itu menjelang malam, hampir 10 jam. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi kecewa, kita menjadi frustasi, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi rasa sukacita, sehingga menjadi letih, lesu, lemah. Perjalanannya yang harus ditempuh dalam 2,5 jam ditempuh dalam 10 jam. Inilah yang seringkali kita alami. Nah, hari ini kita sama-sama belajar satu firman Tuhan, yaitu penggenapan dan kepastian. Dalam Yesus selalu ada penggenapan, dalam Yesus selalu ada kepastian. Tidak ada rasa kecewa. Jika Bapak Ibu masih punya rasa kecewa, masih punya kepahitan di dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar sehingga di akhir firman ini kita bisa melepaskan kepahitan kita, kekecewaan kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengalami kecewa? Dalam teks ini kita baca ayat yang ke-13 adalah murid-murid Yesus. Murid Yesus, orang yang belajar langsung dari Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan, menjadi kecewa. Bapak Ibu bisa bayangkan, 3 tahun mereka murid-murid ini makan, tidur, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi begitu masalah datang, mereka menjadi kecewa. Mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan, pelayanan mereka, mereka pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan pergi ke Emmaus yang harus ditempuh dari hanya 2 jam atau 3 jam, mereka menempuh dalam 10 jam. Karena apa? Letih, lemah, lesu, tidak berdaya. Jadi ketika kita melihat orang yang selalu letih, lesu, muram, berarti dia punya rasa kecewa. Kita belajar sama-sama. Murid-murid yang secara langsung bertemu Tuhan Yesus, melihat mujizat, melihat kesembuhan, melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang, masih merasa kecewa. Apalagi kita yang hanya mendengar, belum tentu melihat secara langsung. Pasti seringkali kita merasa kecewa saat mungkin doa-doa kita memohon belum dikabulkan, belum didengarkan. Mungkin pergumulan kita yang sudah bertahun-tahun belum didengar. Pasti ada rasa kecewa. Hari ini kita sama-sama belajar, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada ya dan pasti. Dalam Tuhan ada kepastian. Mengapa mereka kecewa dengan Tuhan Yesus? Karena apa? Pengenalan yang keliru terhadap Tuhan Yesus. Ayat 19 berkata begini. Ayat 19 berkata begini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bumi. Mereka menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Mereka mengikuti Yesus hampir 3 tahun. Mereka bukan menganggap Yesus itu Tuhan, hanya seorang nabi. Inilah pengenalan yang salah, sehingga ketika mereka ditinggalkan, mereka menjadi kecewa. Begitupun hari ini kita mengenal Yesus bukan sebagai nabi, sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lagi mengalami kekecewaan. Yesus sebagai tokoh politik. Kalau kita baca dalam ayat 20 dan 21, mereka beranggapan Yesus itu adalah seorang tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari tentara Romawi. Jadi pengenalan yang salah. Begitupun dalam kehidupan. Kita sudah berdoa, kita menjadi kecewa karena kita berharap kita mengenal Yesus itu sebagai penyembuh.
Kita menganggap Yesus itu sebagai pemberi jalan keluar, memberikan solusi bagi kita. Bukan itu Bapak Ibu. Walaupun Yesus mampu melakukan itu, tapi Yesus mau kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Nah bagaimana ekspresi rasa kecewa dari kedua murid ini? Mereka menjadi kecewa. Ayat 13 mereka pergi ke Emmaus. Mereka pergi meninggalkan pelayan. Ayat 13 dari pembacaan tadi. Mereka kecewa. Mereka meninggalkan. Hari ini banyak beberapa teman saya. Mereka tidak kecewa dengan satu pelayanan. Mereka pindah ke tempat lagi. Mereka kecewa dari sini, mereka pindah lagi. Akhirnya apa? Kekecewaan mereka pindah sama seperti kedua murid ini. Mereka kecewa karena mereka menganggap Yesus adalah nabi, pembuat mujizat, pemimpin politik. Ketika tidak terpenuhi, mereka kecewa, mereka pergi, meninggalkan. Tetapi nanti dalam perjalanan itu Yesus datang mendekati mereka. Bukan saja mendekati, tadi Yesus bercakap-cakap dengan mereka, tetapi mata rohani mereka tertutup. Mata batin mereka tertutup. Sehingga akhirnya nanti saat mereka sudah sampai kepada Emmaus, saat mau memecahkan roti, barulah mereka, mata rohani mereka selaputnya menutupi mata mereka, baru mereka bisa melihat bahwa selama ini kita berjalan hampir 10 jam ini, ternyata hati kita berdebar-debar, ternyata Dia adalah Juru Selamat. Nah hari ini kita sama-sama ekspresi kecewa, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Hari ini jika kita punya rasa kecewa dengan pelayanan, rasa kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, lepaskan itu. Jangan pernah. Tuhan bilang apa? Pulihkan hidupmu. Di dalam Yesus ada kepastian. Ekspresi rasa kecewa apa? Muka muram. Ayat yang ke-17. Mereka muram. Orang yang mukanya muram itu adalah orang-orang yang kecewa. Ketika kita melihat orang itu mukanya selalu muram, itu pasti orang punya kekecewaan atau kepahitan. Sehingga mukanya tidak bersinar, tidak berseri-seri. Lebih parah lagi ayat yang ke-18. Kita baca kalau ayat 18 itu, malahan mereka menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Ayat yang ke-18 di sini dikatakan begini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bagaimana? Pada Yesus datang, sudah berbicara dengan mereka di perjalanan, tetapi mereka menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Mungkin dalam kehidupan kita pun ada rasa kecewa. Hari ini kita belajar, jangan pernah menganggap Yesus sebagai orang asing dalam kehidupan kita. Taruh Dia dalam kehidupan kita, dalam hati pikiran kita, masuk berkarya bertata dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Inilah ekspresi orang yang ekspresinya kecewa itu, dia akan pergi, pindah pelayanan, pindah kemana-mana, mukanya muram, dan menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Tidak lagi menganggap Yesus itu sebagai Juru Selamat. Nah, bagaimana cara Yesus memulihkan mereka? Yesus mendekati dan berjalan bersama mereka. Ayat yang ke-15. Ada juga Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Ayat yang ke-17. Ayat 29. Yesus tinggal bersama dengan mereka. Kita baca dalam ayat yang mulai dari ayat yang 28. Di sini dikatakan begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat-buat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Luar biasa kan? Yesus mendekati. Cara Yesus memulihkan itu apa? Yesus mendekati, sudah tinggal. Dan ayat yang
30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Itulah yang kita alami. Ya mungkin sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, tetapi kita menjadi kecewa. Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita. Mungkin melalui orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, kita menganggap rendah, orang-orang yang mungkin di mata kita tidak apa-apa, tapi Tuhan bisa datang melalui mereka, menegur kita, memberitahu kita. Nah, sama seperti Yesus. Yesus datang waktu mereka sudah dipulihkan, sadar, melakukan baru apa? Yesus menghilang. Tetapi ketika Yesus menghilang, mereka sadar. Pantas waktu kita berbicara di perjalanan itu, hati kita berdebar-debar. Setelah semua yang mereka alami itu, barulah mereka sadar bahwa dalam perjalanan kekecewaan itu mereka perlu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus, kekerasan hati kita membuat mata rohani kita menjadi tertutup. Mata batin kita menjadi tertutup, menjadi gelap. Sama seperti kedua murid ini. Mereka sudah bercakap-cakap di perjalanan, sudah berbincang-bincang. Bayangkan Bapak Ibu, itu hampir 10 jam mereka bercakap-cakap, tapi mereka tidak mengenal Kristus. Pada mereka sudah mengenal hampir 3 tahun. Mungkin mereka makan bersama-sama, tidur bersama-sama, berjalan bersama-sama. Yesus mengingatkan dan menegaskan kepada mereka bahwa Mesias memang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Jadi mereka masih belum terima ketika Yesus itu Yesus itu meninggal, mati. Mereka belum menerima. Jadi Yesus sudah mengingatkan mereka bahwa Yesus mengingatkan dan menegaskan kepada mereka bahwa Mesias memang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Lalu Yesus memperkenalkan diri. Yesus menjelaskan tentang dirinya berdasarkan seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa hingga kitab para nabi. Ayat 27, kalau kita baca dalam ayat 27, di sini dikatakan gini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab suci nabi-nabi. Yesus menjelaskan, tetapi mereka masih tegar. Karena apa? Mata rohani mereka masih tertutup. Ayat 44 lebih parah lagi, di sini dikatakan begini. Ayat 44 di sini dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yesus sudah menjelaskan semuanya. Sebelum Yesus mati pun Yesus sudah menceritakan bahwa dia harus mengalami penderitaan dan masuk ke dalam kemuliaannya. Tapi saat itu terjadi, murid-murid ini menjadi kecewa. Karena apa? Karena pola pikir, pengenalan yang salah terhadap Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita mengenal Yesus bukan sebagai penyembuh yang ajaib saja. Bukan sebagai ketika kita lagi sakit kita datang, Tuhan berikanlah kesembuhan. Ketika kita punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yes, Tuhan mampu melakukan itu. Tetapi bukan itu. Tuhan mau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal pribadi dan mengikuti setiap jalannya. Mengikuti setiap perintahnya. Itu yang
Tuhan mau. Bukan ketika kita punya masalah kita datang, kita menangis, kita teriak-teriak, Tuhan kenapa bisa begini? Bukan Tuhan tidak bisa. Tuhan mampu melakukan itu. Tapi Tuhan ingin, Yesus ingin kita mengenal Dia dengan benar. Agar kita mengikuti jalan-jalannya, mematuhi setiap perintahnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah menegur mereka, Yesus menampakkan diri, Yesus menghilang. Akibatnya apa? Pemulihan itu terjadi. Dan saat mereka, Yesus sudah menceritakan, memecahkan roti dan dia menghilang, baru mereka sadar, oh ternyata dia adalah Yesus. Akibat dari pemulihan ayat 33 mereka kembali kepada mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, yaitu ke tempat persekutuannya. Hari ini kita sama-sama belajar, jika kita masih punya rasa kecewa, kepahitan dan tidak mau melayani lagi, Tuhan bilang, firman bilang, mari kembali kepada Yerusalem, kembali kepada pelayananmu. Kamu mungkin sudah lama tidak melayani Tuhan. Hari ini jangan keraskan hatimu, sama seperti kedua murid ini. Mereka tidak menunda-nunda lagi. Besok pagi baru kita kembali ke Yerusalem. Tapi malam itu, padahal mereka mungkin masih capek, hampir 10 jam mereka berjalan. Tetapi begitu mereka melihat Yesus mujizat, mereka dipulihkan, mereka kembali punya semangat. Akhirnya mereka kembali ke persekutuan mereka ke Yerusalem. Ayat 34 dan 35 mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana mereka mengenal Yesus. Ayat 34 dan 35 kita baca sama-sama. Di sini dikatakan begini. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah dipulihkan, jangan pernah malu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah gengsi untuk melayani bahwa kita pernah ditolong oleh Tuhan. Itu akan menjadi rema, menjadi berkat. Sama seperti kedua murid ini. Mereka tidak menunda-nunda ketika mereka sudah dipulihkan. Mereka bergegas kembali kepada persekutuan mereka di Yerusalem, melayani Tuhan lagi. Mereka menceritakan kebaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan, menceritakan bagaimana mujizat Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar penggenapan dan kepastian. Di dalam Yesus ada penggenapan, di dalam Yesus ada kepastian. Ceritakanlah, berikanlah kesaksian ketika kita pernah ditolong Tuhan. Ketika kita pernah ditolong Tuhan, itu akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan bagi orang yang mendengar. Jadi dari firman ini kita mengambil kesimpulan bahwa kelahirannya adalah penggenapan dari nubuat para nabi 2000 tahun yang lalu. Kematiannya adalah penggenapan janji penebusan. Kebangkitannya adalah kepastian akan janjinya. Dan kenaikannya adalah jaminan akan kehidupan yang akan datang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur, berterima kasih kepadamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kami semua. Hamba mau berdoa secara khusus buat seluruh jemaat mungkin saat ini dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Bapak angkat segala sakit penyakit. Bapak lepaskan mereka dari keterikatan. Apapun yang mereka terikat, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang punya rasa kecewa Tuhan pulihkan. Sehingga kami mau mengakui, mengenal Engkau bukan sebagai pembuat
mujizat, tapi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau mengikuti jalan dan hukum-hukum-Mu ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.